di channel aku Anura Saramandita. Hari ini aku akan membahas legenda dari Tasikmalaya, yaitu Situ Gede. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Situ Gede adalah kawasan danau seluas 47 hektar yang terletak di kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dan dapat diakses 30 menit dari pusat kota. Dan di dalamnya terdapat makam Eyang Prabu Dilaya, seorang tokoh agama Islam. Kisah yang berkembang tentang asal mula terbentuknya situs ini berkaitan erat dengan perjalanan hidup Eyang Prabu Dilaya. Eyang Prabu Dilaya atau Prabu Adilaya adalah seorang raja muda Sumedang. Dikisahkan setelah ia menyelesaikan ilmu kanuragan di Sumedang, ia berangkat ke Mataram untuk mempelajari ilmu agama bersama istrinya, Nyai Raden Dewi Kondang Hapa, beserta dua pelayannya atas permintaan sang ibu. Sesampainya di Mataram, Prabu Adilaya berburu ke Kiai Jiwaraga dan membuat sang guru kagum. Menjadi murid Kiai Jiwaraga terbaik, ia dinikahkan oleh sang guru dengan putrinya yang cantik jelita, yang bernama Dewi Cahya Karembong sebagai istri keduanya. Bersamaan dengan itu, Prabu Adilaya juga diminta untuk berburu mempelajari agama Islam lagi ke Tatar Sukapura. Dalam perjalanan menuju Tatar Sukapura, meskipun pada awalnya kedua istri Prabu baik-baik saja dan tentram, istri keduanya, Dewi Cahya Karembong, mulai mempertanyakan sang Prabu. Karena setelah menikah, ia belum saja menunaikan kewajibannya sebagai istri. Ia pun bertanya kepada Nyai Raden Dewi Kondang Harpa, dan ternyata ia pun juga belum menunaikan kewajibannya sebagai istri, meski sudah menikah 1 tahun lamanya. Meskipun hal ini sebenarnya disebabkan oleh Prabu Adilaya yang tekun mempelajari ilmu agama, menjadi melupakan kewajibannya sebagai seorang suami, ide dan itikat buruk pun mulai muncul di pikiran kedua istrinya ini. Pikiran akan datangnya istri ketiga setelah Prabu Adilaya menyelesaikan perguruannya di Tatar Sukapura membuat Nyai Raden Dewi Kondang Harpa dan Dewi Cahya Karembong merencanakan pembunuhan sang Prabu. Ketika terlelap, kedua istri Prabu ini menghujamkan keris di dadanya dengan tanpa teriakan, tetapi kalimat asma Allah. Prabu menghembuskan napas terakhirnya. Kedua istrinya pun merencanakan mengubur jenazahnya hingga tiba di suatu rawa-rawa. Ketika para pelayannya yang disuruh menggali selesai, mereka berdua pun dibunuh oleh kedua istri Prabu ini untuk menutupi jejak mereka. Mereka dikuburkan bersama di rawa-rawa ini yang memang tersembunyi. Purnama telah banyak berganti, namun tak ada kabar dari Raja Muda di Sumedang sejak ia pergi ke Mataram. Sang ibu yang khawatir pun mengutus adik sang Prabu untuk mencari kakaknya. Hingga sampai di Tatar Sukapura, ia tidak bisa menemukan keberadaan maupun kabarnya karena memang makamnya tersembunyi. Ketika hendak berniat pulang,
Adik Sang Prabu ini malah mengikuti sayembara melawan seekor singa hingga menang dan akhirnya dinikahkan oleh putri dari penguasa daerah tersebut. Hal ini pun membuatnya lupa akan pulang ke Sumedang. Pada akhirnya, karena sang ibu masih mengharapkan pulang kedua anaknya, ia sendiri menelusuri jejak anaknya. Dari Mataram, ia mengetahui bahwa kedua anaknya ini pergi ke Tatar Sukapura. Sepanjang perjalanan ke Sukapura, ia memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kedua anaknya ditemukan. Dengan izin Allah, sesampainya di Sukapura, ia berakhir di rawa-rawa yang tersembunyi tadi dan melihat cahaya yang memancar dari dalam gundukan tanah. Berdoa dan memohon petunjuk dari Allah. Akhirnya didapatkanlah petunjuk bahwa di dalamnya terdapat jenazah Prabu Adilaya dan kedua pelayannya. Air mata sang ibu tak tertahankan, berurai deras ke tengah gundukan tanah, tempat pewaris tahta Sumedang terkubur. Doa pun ia panjatkan agar terlindung makam putranya. Maka air rawa yang di sekitar makam pun naik beberapa meter hingga menyisakan makam sebagai pulau di tengahnya. Ada bisikan sang ibu untuk menancapkan tongkatnya yang dibawanya. Hingga tumbuhlah pohon-pohonan rimbun di pulau itu. Pada saat akan pulang menyeberangi rawa yang sudah menjadi danau, ada 4 ekor ikan yang sang ibu beri nama si Gendam, si Kokol, si Genjreng, dan si Layung yang diberi tugas untuk menjaga makam sang Prabu dari tangan-tangan jahil yang mengganggunya. Ketika bertemu dengan 2 penduduk lokal yang hendak berangkat, sang ibu berpesan, "Semoga kalian bersedia untuk dititipi anak saya yang dimakamkan di pulau itu. Namanya Sembah Dalem Prabu Adilaya, yang memegang tampu keprabuan di Sumedang. Semoga kalian bersedia untuk memeliharanya, dan saya memberitahu kepada siapapun yang berselisih ingin beres atau naik pangkat yang ingin mendapat pekerjaan, silakan nyekar ke sana." Agungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga syariatnya dari sana. Hingga saat ini, kawasan Situ Gede masih memiliki juru kunci, dan konon katanya di kedalaman air Situ Gede memang terdapat ikan-ikan raksasa penjaga makam Eyang Prabu Dilaya. Cukup sekian dari aku yang membahas tentang legenda Situ Gede. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menghibur kalian semua. Jika ada kesalahan, mohon maaf, dan jika kalian tahu tentang legenda Situ Gede ini, bisa ditambahkan di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, like videonya, komentar untuk ide-ide atau saran dari kalian, share ke teman-teman kalian, subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya channel aku berkembang dan supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Salam Rahayu Kinasih Pinayungan Jagat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.